Halo semua, selamat datang. Pernah pusing nggak sih kenapa bahasa Jepang punya banyak banget cara buat bilang ini dan itu? Tenang, kalian nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar semua kebingungan ini, dan ternyata di belakangnya itu ada sistem yang logis dan keren banget. Siap? Nah, ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa nggak bisa sesimpel this dan that aja sih? Jawabannya tuh ternyata elegan banget. Karena ini bukan cuma soal jarak, tapi juga soal perspektif. Dan percaya deh, ini bakal ngubah cara kalian melihat posisi diri sendiri dan lawan bicara dalam sebuah percakapan. Coba deh lihat, di bahasa Inggris simple aja kan, this dan that. Tapi begitu lihat bahasa Jepang, wih pilihannya banyak banget, sekilas bikin pusing. Eits, tapi tenang dulu, di balik kerumitan yang kelihatan ini, ada sebuah pola yang super rapi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia rencana kita. Kita mulai dari teka-tekinya, terus kita pecahin kodenya, baru kita lihat gimana cara pakainya buat nunjuk benda, tempat, bahkan orang. Kita juga bakal bahas beda penting antara ini adalah buku dan buku ini. Nah, di akhir nanti kalian gak cuma bakal tahu kata mana yang harus dipakai, tapi juga ngerti filosofi di baliknya. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai petualangan kita di bagian pertama. Teka-teki ini dan itu. Anggap aja kita ini detektif bahasa ya, dan di depan kita ada sebuah misteri. Nah, petunjuk pertama buat mecahin misteri ini itu tersembunyi dalam sebuah kode rahasia. Nah, ini dia kuncinya. Kode rahasianya itu namanya sistem Koso Ado. Ini bukan sulap, bukan sihir, tapi murni logika yang, wah, keren banget deh. Intinya, semua sistem ini dibangun di atas satu konsep yang super simpel. Jarak relatif suatu benda dari saya sebagai pembicara dan kamu sebagai pendengar. Yang pertama, ko. Gampangnya gini, anggap aja ko itu zona saya. Apapun yang diawali ko, itu pasti nunjuk ke sesuatu yang ada di dekat saya, si pembicara. Berikutnya, so atau gampangnya zona kamu. Ini dipakai buat nunjuk hal-hal yang dekat sama kamu, si pendengar. Jadi ini bukan itu yang awang-awang, tapi itu yang ada di wilayah kamu. Terus ada A, zona netral. Kalau bendanya nggak dekat saya, nggak dekat kamu juga, nah itu masuk zona A. Benda itu adanya di sana, jauh dari kita berdua. Dan potongan puzzle terakhir, do. Ini gampang banget, do itu buat nanya. Kapanpun kamu mau nanya yang mana atau di mana, dalam sistem ini pasti pakai awalan do. Oke, sekarang kita gabungin semuanya. Coba lihat tabel ini deh. Lihat di kolom pertama, ada awalan ko, so, a, do yang barusan kita bahas kan? Nah, yang keren, coba lihat ke kanan. Mau nunjuk benda, tempat, atau bahkan arah, awalannya itu-itu aja. Cuma buntutnya doang yang ganti. Rapi banget kan sistemnya? Sangat terstruktur. Nah, karena kodenya udah kita pegang, sekarang waktunya kita pakai di dunia nyata. Yuk kita bangun fondasinya dengan lihat gimana sistem ini bekerja buat hal yang paling dasar, nunjuk benda dan tempat. Oke, buat nunjuk barang, kita pakai kore, sore, sama are. Bayangin kita lagi di toko kue. Kue yang ada pas di depan saya, itu kore. Kue yang dekat kamu, itu sore. Nah, kue yang jauh di ujung etalase sana, yang jauh dari kita berdua, itu are. Gampang kan? Logika yang persis sama juga berlaku buat tempat. Pakainya koko, soko, dan asoko. Koko itu di sini, asoko itu di sana yang jauh. Dan yang kerennya lagi, soko itu bisa nunjuk ke lokasi kamu bahkan pas kita lagi teleponan. Jadi saya di sini, Koko, dan kamu di situ, Soko, walaupun kita jauhan. Oke, fondasinya udah kuat nih. Sekarang, yuk kita naik level. Bahasa Jepang itu kan terkenal banget sama nuansa sopan santunnya ya. Nah, sistem Koso Ado ini juga punya versi sopannya. Kita bakal lihat gimana caranya nunjuk arah dan bahkan orang dengan cara yang lebih hormat. Nah, kenalan nih sama Kochira, Sochira, dan Achira. Kata-kata ini tuh nggak cuma nunjukin arah, tapi ini juga versi yang lebih sopan dan formal buat nunjuk tempat, dibandingin koko atau soko yang tadi. Nah, ini penting banget. Kochira itu cara yang sopan buat ngenalin orang. Kalau ngenalin orang pakai kore, itu kedengerannya agak gimana gitu, kurang sopan. Jadi, pakai kochira itu kunci biar percakapan kita kedengaran lebih natural dan menghargai. Oke, siap? Kita masuk ke salah satu bagian yang paling sering bikin bingung para pembelajar. Tapi tenang, sekali klik, ini sebenarnya gampang banget. Bedanya antara kore dan kono. Coba perhatiin kata kore.
Dia ini berdiri sendiri sebagai subjek kalimat. Dia itu kata ganti, artinya dia menggantikan kata bendanya. Kita nggak bilang kore neko, tapi cuma kore. Jadi artinya benar-benar benda ini adalah seekor kucing. Nah, sekarang bandingin sama yang ini. Kata kono itu nggak bisa sendirian. Dia tuh kayak butuh gandengan, harus nempel sama kata bendanya, di sini neko atau kucing. Kono ini tugasnya jadi kata sifat. Dia ngejelasin kata benda yang ngikutin dia. Jadi bukan ini adalah, tapi kucing ini. Nah, ini dia aturan masnya. Catat ya, kalau mau ngeganti bendanya dengan kata ini, pakai kore. Tapi kalau mau ngejelasin bendanya dengan kata ini, pakai kono. Ingat, kore gantiin, kono jelasin. Simpel kan? Oke, yuk kita rangkum semuanya jadi sebuah rencana aksi yang simpel, biar kalian bisa pakai sistem ini dengan pede setiap saat. Cuma ada 3 langkah gampang. 1. Lihat posisi kamu dan lawan bicaramu. 2. Tentukan zonanya, zona ko, zona so, atau zona A. Dan 3. Pilih buntut kata yang pas, re buat benda, ko buat tempat, atau no buat ngejelasin sesuatu. Jadi, sebenarnya sistem koso ado ini lebih dari sekedar aturan grammar. Ini tuh cerminan cara pandang yang lebih presisi dan sadar sama posisi orang lain. Sistem ini seolah-olah maksa kita buat selalu peka sama posisi kita, posisi lawan bicara, dan ruang di antara kita. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi mana kata yang benar, tapi lebih ke gimana ya cara pandang yang detail soal ruang ini bisa ngubah cara kita ngobrol. Menarik?